selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast UKM Kewirausahaan. Senang sekali rasanya saya, Putri Natasha, dapat hadir dan membantu acara kita pada hari ini, yaitu podcast Kewirausahaan yang mengusung tema From Zero to Hero, dari nol menuju kesuksesan dalam berwirausaha. Selama kurang lebih 50 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang mengenai entrepreneur yang pastinya sangat menarik untuk dibahas. Tentunya, saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu kewirausahaan Bali yang memiliki produk usaha yang telah terkenal di kalangan lokal. Tanpa berlama-lama lagi, please welcome Kak Meta Puspita Dewi. Halo Kak, selamat pagi. Pagi. Selamat datang di podcast kami. Ya, makasih banyak juga udah diundang di sini. Semoga bisa sharing-sharing sama teman-teman semua. Iya. Gimana nih kabarnya Kak Meta hari ini di tengah cuaca yang kurang menentu? Kemarin hujan, sekarang panas, besoknya hujan lagi. Gimana nih kabar Kakak hari ini? Astungkaranya baik, walaupun cuacanya nggak nentu, terus jadwalnya tetap lumayan banyak, jadi tapi tetap sehat Astungkara. Wah, luar biasa sekali ya. Saya lihat di sini sangat-sangat lebih menarik daripada di IG-nya tuh, lebih cantik ya cara ketemunya. Amin. Nggak nipu berarti ya? Iya, nggak nipu dong. Sebelum sesi podcast kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Putu Meta Puspita Dewi, yang biasa dikenal dengan Kak Meta. Kak Meta telah mendirikan Orlena Licious dari tahun 2018 hingga sekarang. Orlena Licious memiliki produk usaha berupa food and beverage yang saat ini telah memiliki 3 outlet di Denpasar, di antaranya di Padang Sambean, Sidekarya, dan Living World Mall Denpasar. Nah, untuk produk yang disediakan di outletnya itu seperti brownies, croissant, kromboloni, dan makanan manis lainnya. Baik, mari langsung saja kita berbincang-bincang dan saling sharing mengenai entrepreneur dengan Kak Meta. Ya. Sebelum itu saya sedikit mau basa-basi nih sama Kak Meta sebelum kita menuju pertanyaan yang berat-berat sedikit. Lagi disibukkan dengan kegiatan apa sih Kak disibukkan dengan kegiatan apa selain usaha di bidang food and beverage ini? Oke, kalau akhir-akhir ini sih aku tuh baru libur kuliah, jadi masih nunggu jadwal buat semester pendek nanti. Nah, Januari ini tuh aku lumayan sibuk buat Orlena, lumayan banyak eventnya setelah ini, jadi masih banyak hari raya yang butuh hampers. Jadi aku lagi sibuk scheduling itu, dan juga Orlena punya sister brand namanya Lenora Creamery, itu juga aku lagi banyak evaluasi ulang dan juga setup ulang. Nah, terus kemarin juga baru banget pulang dari Jakarta buat short course. Aku baru aja ikut short course di Sandit Office sama Google Office. Itu kayak Women Entrepreneurship Short Course. Jadi tetap belajar terus, soalnya kuliah aku tuh nggak tentang bisnis, nggak manajemen, kuliahku tuh IT. Jadi aku harus belajar tetap tapi di luar gitu. Jadi aku ikut short course kemarin, dan short course-nya bakal lagi tanggal 1 sampai 2 Februari ini. Jadi bakal ke Jakarta lagi, tapi seru gitu, jadi aku happy sih. Wah, sibuk sekali ya kayak selain mengurusi usaha di bidang food and beverage, Kak Meta juga disibukkan dengan perkuliahannya dan juga menjadi pembicara ya Kak ya di berbagai kesempatan seperti itu. Tahun ini sih, ini pertama kali aku jadi pembicara lagi di tahun ini, soalnya aku kayak lagi pengen ngurangin sih untuk apa tuh, gimana ya, kayak skalanya mungkin lebih aku kecilin gitu, karena aku ngerasa masih pengen lebih banyak belajar, dan tahun kemarin tuh udah lumayan banyak juga ngisi, jadi kayaknya ya udah agak dikurangin. Cuma ini yang pertama aku tahun ini. Wah, luar biasa sekali ya. UKM Kewirausahaan kita mengundang bintang tamu kita pada hari ini untuk yang pertama di tahun ini. Oke, langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana nih tahapan kakak bisa memulai bisnis di usia muda? Karena kan banyak nih para pengusaha muda, calon-calon pengusaha muda tuh agak sedikit takut untuk memulai bisnis. Nah, bagaimana nih kakak bisa memulai bisnis di usia muda ini? Oke, jadi sebenarnya aku tuh mulai usaha itu udah gimana ya, udah suka coba-coba dari lama. Mungkin teman-teman juga
ada yang kayak aku kayak dari SD tuh udah jualan. Aku tuh kayak gitu juga, aku SD tuh udah jualan apa tuh isi binder, jualan aksesoris, terus sempat jualan puding juga sampai disidak sama guru aku waktu SD. Jadi aku tuh baru jualan kayak hari kedua, tapi teman-teman aku tuh udah banyak yang bawa puding aku tuh keluar kelas dan dilihat kan sama guru, dan aku tuh dimarah banget waktu jam pelajarannya dia bilang aku tuh kayak merugikan kantin sekolah gitu karena aku jualan puding, padahal puding itu cuma harganya 2.000 dan yang beli tuh juga teman-teman kelas aku aja gitu. Nah akhirnya dari sana aku nggak kapok aku tetap jualan tapi kayak sembunyi-sembunyi gitu. Jadi aku tuh kelas 5 atau kelas 6 tuh kayak aku nyuruh temen aku ke kamar mandi buat ngasih barang jualan gitu, kayak sesuka itu jualan. Nggak tahu ya, itu kayak ada rasa happy-nya aja walaupun untungnya tuh nggak seberapa. Terus SMP tuh aku juga jadi reseller dropshipper. Terus SMP kelas 9 itu aku jualan skincare. Jadi aku tuh jadi reseller skincare. Aku ambil barangnya di Shopee, terus aku take fotonya ulang. Terus aku cash on delivery gitu pulang-pulang sekolah. Nah terus karena lumayan berkembang nih, dilihat sama keluarga kayak kenapa sih nggak jualan F&B, kenapa nggak jual makanan yang kayaknya tuh long term gitu. Kalau misalnya aku waktu itu kan skincare, jualannya tuh Natura Republic, tau nggak sih? Nah, Tahu. yang waktu hits banget Ya iya. pada saat itu. Dan dia bilang tuh kayak itu pasti ada masanya dan bakal berubah-berubah terus. Nah kalau makanan dia bilang tuh long term lah, cobalah buat F&B bisnis gitu. Nah karena aku orangnya tuh gas-gas aja dan aku tuh mau belajar selalu, ya udah akhirnya aku coba buat F&B bisnis. Tapi yang menurut aku waktu itu menarik tuh apa ya gitu. Nah aku tuh juga nggak bisa masak gitu. Akhirnya aku cari di Instagram food recipe gitu, aku ngeliat ada brownies kayak menarik banget. Ya udah deh aku cuma coba buat, soalnya di Bali tuh nggak ada yang jual brownies seniat itu, dan kalaupun ada itu harus PO dan itu di Tampak Siring gitu. Waktu itu aku kan di Denpasar kayak ya ampun, ya udah deh ini kayaknya oke lah aku mau coba jual gitu. Ya udah akhirnya dari sana aku jualan brownies, dan karena konsisten dan terus mau improve ya udah akhirnya bisa berkembang dan bertahan sampai sekarang gitu. Wah, luar biasa sekali ya perjalanan Kak Meta dari awal mau berusaha, dari awal jualan binder, terus sembunyi-sembunyi jualan puding di sekolah, kemudian juga sempat berjualan skincare, jadi reseller skincare sampai dengan sekarang yang kita kenal oleh owner Orlena Lisius. Wah, hebat sekali. Hebat banget. Kita tepuk tangan dulu buat kakak kita. Nah, bagaimana nih cara kakak untuk menemukan ide atau inovasi untuk produk yang berbeda dengan produk yang telah ada sebelumnya? Seperti yang kita tahu kakak kan di Orlena itu menjual brownies ya. Nah gimana nih kakak menemukan ide atau inovasi yang baru dari yang sebelumnya? Oke, kalau itu ditanya sama aku yang dulu yang baru awal jualan itu aku nggak tahu, aku cuma kayak ngeliat apa yang menarik menurut aku ya udah aku jual gitu. Cuma kalau sekarang karena aku udah lumayan terisi otaknya, jadi menurut aku adalah kayak aku ngeliat peluang gitu, kayak aku ngeliat marketku itu adalah orang-orang seperti aku, dan kalau aku ngeliat produk ini aku tuh mau beli. Nah karena itu ya udah aku tuh buat produk yang emang aku tuh suka dan kayaknya tuh aku butuh gitu. Dan setelah sekarang berjalan juga aku jadi tahu kalau ternyata market aku ini orang-orang yang seperti ini, dan ternyata orang-orang yang seperti ini tuh suka nge-GoFood, suka nge-Grab food di jam makan siang, terus mereka sukanya makanan manis, terus kalau misalnya mereka mau congratulate ke orang itu belinya apa tuh bingkisannya tuh kue-kue kayak gitu. Dan aku ngeliat market aku di sana, oh ternyata ada opportunity di sini, ya udah aku buat ide produk ini gitu. Dan gimana caranya biar beda dari yang lain, menurut aku harus sering lihat tren sih, tren market saat ini. Nah kita kan juga jual kromboloni ya, tapi itu kita jual kromboloni tuh dari Januari 2023 kemarin. Jadi aku tuh udah launching itu Januari, dan selama itu sebelum viral ya, itu kromboloni itu sampai waste gitu loh, sampai kita tuh harus buang banyak dough. Iya, karena emang nggak laku gitu, maksudnya kayak belum ngetren gitu. Tapi pas ngetren kita tuh benar-benar 100% gitu loh penjualannya, benar-benar meningkat banget. Nah itu menurut aku karena aku bisa ngeliat tren sih, kayak oh sekarang ini belum ada yang jual kromboloni deh di Bali. Waktu itu pun Monshers pun belum jualan gitu yang ada di Bali. Terus ya udah deh kita coba buat tren baru, kita buat kromboloni. Cuma emang takes time banget untuk
sampai ke viral itu. Terus pas viral ya udah kita tuh jadinya langsung top of mind orang karena kita emang udah punya itu dari dulu. Dan banyak juga customer Orlena yang udah pernah cobain kayak, lah aku mah udah pernah cobain kok baru viral sih, kayak gitu. Jadi teman-teman aku juga yang udah pernah cobain kayak, iya aku udah gak kepo sih soalnya aku udah pernah coba kayak gitu. Wah, keren sekali ya, banyak. Jadi Kakak Meta tuh memulai sesuatu inovasi baru sebelum ngetren. Wah, hebat sekali ya, Ya cuma itu kayak hoki juga sih. Cuma menurutku emang kayak pinter-pinter ngelihat tren saat ini. Aku tuh biasanya suka ngelihat toko dessert yang ada di luar negeri gitu, toko dessert yang ada di luar Bali, Jakarta kayak gitu kan mereka tuh lebih up to date ya. Sedangkan di Bali tuh kayaknya biasanya lebih telatan. Nah, aku tuh suka ngeliat ke mereka, jadi aku bisa ATM apa yang mereka punya, terus ya udah aku aplikasiin ke orang lain juga gitu. Ya, ya. Wah, hebat sekali. Rasanya saya tambah termotivasi nih untuk membuka suatu usaha kalau berbicara sama Kak Meta di sini. Nah, saya mau bertanya lagi, bagaimana nih cara Kakak mempertahankan atau mengembangkan usaha yang sudah dimiliki agar berkembang lebih baik? Apalagi yang kita bisa flashback sebelumnya di tahun 2020 itu kan ada COVID ya. Nah, gimana Kakak untuk mempertahankan nih agar usaha Kakak yang offline store itu masih bisa bertahan di tengah COVID seperti itu? Oke, jadi Orlena itu pas COVID tuh belum ada outlet. Jadi awalnya tuh kan cuma di rumah aku produksinya. Nah, waktu COVID itu aku masih kerja semuanya sendiri. Jadi admin, yang ngopping, yang produksi semuanya itu masih sendiri, dibantu sama mama papa aku. Karena mama papa aku juga nggak bisa kerja kan karena COVID. Jadi kayak family business gitu waktu COVID. Benar-benar kayak gitu. Nah, kita tuh malah ngehits, bisa dibilang ngehits dan dapat titik poin kita tuh bisa dikenal sama banyak orang tuh pas COVID gitu. Jadi bukan yang collapse waktu COVID, tapi malah scale up waktu COVID. Nah, terus menurut aku yang aku lakuin supaya aku bisa dapat momen waktu COVID itu, aku selalu take an opportunity yang ada sih. Jadi waktu COVID itu banyak banget influencer yang open endorsement for free. Jadi aku kirim-kirimin ke semua influencer. Jadi produk aku tuh terus di-mention di waktu itu. Jadi orang tuh terus ingat, terus kayak mengenal, akhirnya aware dulu. Abis itu akhirnya kenal, abis itu akhirnya sampai akhirnya mau beli gitu. Jadi waktu COVID itu aku benar-benar promosinya tuh gencar-gencaran. Dan banyak banget deh yang aku lakuin. Waktu itu juga sempat endorse Tiara Pangestika, banyak lah yang aku endorse. Jadi bisa dibilang marketing budget aku tuh bener-bener keluar banget waktu COVID, dan itu hasilnya bagus banget gitu. Akhirnya kita tuh bisa dikenal sama lumayan banyak orang lokal gitu. Jadi dapatlah awareness-nya dan mulai dikenal sama orang-orang. Nah, terus cara aku mempertahankan setelah bisa dibilang dikenal, yaitu kita selalu inovasi sih. Jadi selalu ada yang baru, selalu ada yang bikin orang ingat lagi. Kita sebenarnya buat inovasi baru, produk baru, belum tentu sebenarnya tujuannya itu adalah supaya produk barunya itu yang dibeli gitu. Sebenarnya itu kayak lebih ke juga buat remind, oh Orlena tuh ada yang baru, dia tuh punya produk ini gitu. Jadi sesimpel kita pengen orang tuh tetap ngeh kalau ada brand kita dan kita tuh punya sesuatu yang baru. Jadi banyak banget juga kayak kita tuh punya banyak produk baru, inovasi baru, tapi tetap yang laku itu ya udah yang best seller itu gitu. Jadi ya itu tujuannya buat nge-remind ke market kita bahwa ada Orlena loh kayak gitu dan punya produk baru misalnya kayak gitu. Wah, hebat sekali ya bisa mempunyai ide-ide yang cemerlang untuk mempertahankan sebuah usaha di tengah gempurunya COVID-19 di mana banyak usaha yang tutup pada saat itu ya Kak ya. Iya, mungkin tapi itu juga hoki juga kali ya. Tapi aku juga selama COVID itu aku banyak lakuin CSR sih. Jadi Orlena itu bukan cuma jualan tapi ada impactfulnya juga. Jadi kita bagi lunch box ke rumah sakit, terus kita juga danain 20% setiap penjualan itu ke ke petugas rumah sakit yang ada di luar Bali gitu. Jadi ada kayak organisasi gitu. Jadi kita 20%-nya itu kita transfer ke mereka dan mereka yang bakal beliin APBD gitu. Menurutku itu juga salah satu kenapa kita bisa bertahan gitu ya, karena kita tuh gak cuma jualan tapi kita juga ada impact baiknya gitu.
Luar biasa sekali ya teman-teman. Selain pintar dalam berusaha, Kak Meta juga seorang yang dermawan, membantu pihak lain yang sedang membutuhkan. Hebat banget ya. Terus pertanyaan saya selanjutnya yaitu bagaimana nih? Saya kan tadi lihat, tadi saya juga sudah mendengar cerita kakak yang memulai usaha dari SD sampai dengan sekarang. Nah itu konsisten banget. Gimana nih secara kakak untuk menjadi konsisten untuk berwirausaha di usia muda ini? Kalau kenapa dari SD itu juga aku bingung ya, kenapa ya, kayak emang ada rasa happy gitu loh, mungkin emang passionate aku tuh di sini. Aku tuh suka, kalau sekarang sih aku ngerasa aku tuh suka banget marketing dan branding gitu ya. Mungkin aku emang punya rasa sense of sukanya itu gitu yang bikin aku terus berwirausaha. Cuma apa alasannya bisa konsisten? Misalnya kalau dulu kan berubah-berubah tuh jualannya, tapi sekarang kok bisa ya konsisten sama Orlena gitu. Jawaban aku adalah karena aku tuh punya motivasi, selalu punya motivasi gitu. Kalau dulu pas awal-awal belum punya outlet, belum punya karyawan, kan nggak ada tanggungan ya, jadi nggak ada motivasi sebenarnya. Tapi motivasi aku adalah waktu itu aku tuh udah dibeliin ovennya tuh kecil sih, oven sama mixer, nggak sampai sejuta sebenarnya semuanya, cuma sayang banget menurutku kalau si ovennya ini tuh diem gitu, kayak nggak bekerja gitu loh, kasihan. Soalnya kita tuh bukan tipe orang yang suka masak di rumah, jadi itu oven yang mau bekerja kalau ada pesanan doang. Dan motivasi aku gimana caranya biar asetnya ini tuh terus bergerak gitu. Nah lama-lama asetnya bertambah, ovennya semakin besar, ovennya tuh udah industrial banget, dan makin nggak mungkin aku tuh pakai itu buat daily activities gitu, emang buat jualan gitu. Dan sayang banget menurutku kalau asetnya ini diam. Jadi aku selalu mikir gimana caranya biar asetnya cepat balik modal dan dia tuh nggak diem-diem gitu. Nah itu motivasi awalnya. Terus kita udah pindah kitchen, punya sumber daya manusia. Nah motivasinya sekarang gimana caranya biar karyawanku tuh nggak diem. Kayak saya nggak sih mereka 8 jam kerja tapi kerjanya tuh cuma diam gitu karena udah nggak ada kerjaan. Dan aku tuh motivasinya itu gimana caranya biar mereka tuh kerja dapat insight selama kerja dan juga happy. Terus kita masuk ke GrabFood, GoFood. Malah di GrabFood tuh lumayan rame, jadi banyak banget driver yang nongkrong di Orlena gitu waktu itu. Dan aku tuh malah mikir jadi kayak gimana ya caranya biar driver ini semua dapat orderan gitu, biar mereka tuh happy nongkrong di Orlena. Jadi aku mikir terus gimana caranya biar penjualan di Grab ini naik kayak gitu. Jadi motivasinya tuh selalu ada setiap fase gitu. Kalau sekarang mungkin motivasinya ya udah sumber daya kita tuh makin banyak, orang-orang udah makin banyak kenal Orlena, masa mau dikenal segini doang sih, harus ada yang baru terus dong, harus ada yang oke lagi dong biar orang tuh juga yang kenal Orlena bisa tahu apa lagi, terus ada di mana lagi. Soalnya semenjak kita buka di Living Word, teman-teman yang udah ngikutin kita dari dari rumahku itu kayak ngerasa bangga banget ngeliat Orlena. Dulu nyari Orlena tuh sampai ke rumah, sekarang udah ada di mall. Kayak bangga banget ngeliat pencapaian Orlena itu, kayak bikin kita senang juga dong, dan kita juga pengen ada sesuatu hal seperti itu lagi. Jadi motivasinya itu ya berubah-berubah setiap fasenya gitu. Keren sekali. Saya sampai speechless mendengar statement dari kakak. Bagaimana rasanya konsisten dari yang awalnya berjualan di rumah sampai sekarang punya 3 offline store, itu sangat luar biasa sekali. Mungkin bisa menjadi motivasi buat rekan-rekan calon pengusaha muda kita yang ada di rumah tentunya. Nah, dari yang saya dengar juga, perjalanan kakak dari yang awal itu menjual berbagai macam produk, ya kan, baik food and beverage maupun skincare itu kan tidak selalu mulus ya kak ya. Nah, gimana cara kakak untuk membangkitkan kembali nih jiwa wirausaha kakak di tengah kegagalan seperti itu? Apalagi banyak mungkin calon pengusaha muda kita itu sedikit insecure semisal nanti ada penurunan pemasukan atau sebagainya. Nah, bagaimana cara kakak untuk membangkitkan kembali jiwa kegagalan itu? Menurutku kalau jadi pengusaha pasti ada gagalnya sih. Aku pun yang sekarang nih udah 5 tahun juga nih jualan, tapi tetap aja walaupun di tahun kelima pasti ada gagalnya, pasti ada penurunan omset, pasti ada ruginya, ada sumber daya manusia yang cheating kayak gitu tuh pasti ada aja. Dan mungkin karena aku udah terbiasa ya sama hal itu, kayak aku udah tahu itu resikonya, dan ya udah kalau ada hal itu aku udah tahu harus ngapain, dan aku nggak boleh kayak berhenti gitu. Aku harus ya udah bangkit lagi dan
let it flow lagi dan dia udah back on track gitu. Cuma pasti emang ada fasenya aku tuh ngerasa kayak capek, kayak kenapa sih aku harus punya Orlena, kenapa aku nggak kayak teman-teman aku yang ya udah kerjanya itu belajar gitu, belajar dan main. Itu aku sempat pernah punya pikiran kayak gitu, saking kayak ngerasa overwhelmed dan kayak apa, kerja keras aku tuh kok nggak ada yang menghargai, kok kerja keras yang aku lakuin tuh kayaknya nggak ada hasilnya kayak gitu. Tapi kalau aku udah dari fase yang pengen quit, pengen selesai itu, aku selalu kayak ya udah, aku kayak eh, take it slow dulu, nggak usah terburu-buru. Cuma terus aku kayak biasa suka journaling, jadi aku tuh kayak nulisin apa aja yang udah aku lakuin. Jadi aku kayak sadar, oh oke, aku tuh udah ngelakuin banyak hal, aku nggak mungkin secepat itu berhenti. Udah selama ini masa harus gak, aku tuh harus selesai secepat itu. Jadi ya jawabannya adalah back on track, harus cepet-cepet back on track dan gimana ya, gak perlu takes time terlalu lama untuk meratapi diri sendiri kayak ya ampun kenapa ya aku gagal, kenapa ya hidup aku begini banget, itu enggak. Jadi kayak ya udah, sekarang kita harus kayak gini menghadapi ini, terus perbaiki semuanya, terus ya udah back on track gitu, dan gak usah terlalu dipikirin yang lalu-lalu gitu sih kalau dari aku. Dapat lagi motivasi yang baru lagi dari Kak Meta, gimana caranya untuk agar kita nih konsisten pertama, kemudian agar kita juga bisa mengembangkan jiwa wirausahaan kita di tengah kegagalan. Sangat-sangat speechless ya melihat Kak bagaimana bisa bertahan, dan juga motivasi yang diberikan sangat-sangat luar biasa sekali bagi saya yang masih juga berusaha untuk menjadi usaha muda. Nah, saya ingin bertanya lagi nih, saat berwirausaha tentunya kita juga harus bisa melakukan manajemen uang ya Kak ya, apalagi ada pemasukan, pengeluaran. Nah, bagaimana nih tips dan trik Kakak di kalangan mahasiswa untuk pengelolaan keuangan saat berwirausaha? Oke, kalau ini aku tuh nggak bisa kasih tips terlalu banyak ya, karena aku jujur aku juga nggak yang rapi-rapi banget gitu pengelolaan uangnya. Cuma aku tuh tahu kalau eh, ini tuh uang untuk ini tuh baru buat uang buat aku kayak gitu misalnya. Tapi kalau di awal-awal berusaha tuh aku sama sekali nggak pakai uang itu buat diri aku. Jadi benar-benar aku puterin semua uangnya buat beli aset, abis itu buat budget marketing, buat bayar karyawan yang kayak gitu. Bener-bener aku putar semuanya. Terus kalau misalnya aku ngerasa oke, ini udah lumayan untung, aku udah mulai nih jadinya kayak kalau per bulannya itu aku kayak ambil gaji tetap aku. Misalnya jadi semua omset yang aku dapat itu bukan uang aku. Jadi aku tuh harus ngambil tetap gaji tetapku tuh berapa sebagai owner gitu. Misal gaji tetap aku UMR, ya udah aku ambil UMR aja. Itu buat yang itu buat aku berhidup gitu ya. Misalnya aku mau nongkrong yang kayak gitu, itu uang yang aku pakai, bukan omset yang aku dapat selama sebulan kayak gitu. Cuma kalau misalnya ini penjualannya rame, aku tuh boleh komit, misalnya ngambil berapa persen dari penjualan kayak gitu. Misalnya kalau tembus segini aku bisa dapat 20%-nya. Jadi aku ada motivasi terus juga untuk meningkatkan omset gitu. Jadi nggak semua uang jualan yang aku dapat itu aku pakai gitu. Jadi misalnya nih dapat 10 juta per bulan, terus aku udah bisa beli iPhone kayak gitu, hilang dong uang aku. Terus gimana buat bulan depan aku mau ngapain biaya operasionalnya kayak gitu. Jadi itu sih kalau aku selalu ngambilnya, oke, gaji tetap aku sebagai owner, terus kalau misalnya emang ada penjualan lebih aku bisa ambil berapa persennya. Dan aku tuh juga nggak pernah beli barang kalau aku nggak punya uang 2 kali lipatnya. Jadi misalnya aku mau beli HP harganya 13 juta, kalau aku nggak punya uang 26 juta aku nggak bakal beli gitu. Jadi aku harus punya uang at least 2 kali lipatnya. Tapi aku juga masih pikir-pikir sih kalau beli HP atas 10 juta gitu. Jadi kalau misalnya menurutku, kalau misalnya kalian udah pernah kerja dan pernah kerja keras-keras itu, menurutku emang agak lebih sayang sih kalau misalnya kita tuh beli barang tuh kayak terlalu mahal untuk diri sendiri. Tapi ya nggak apa-apa untuk self love gitu. Tapi tips dari aku sih, kalau misalnya mau beli barang, kalau kamu nggak punya uang 2 kali lipatnya, kayak dipikir-pikir dulu gitu. Kalau tips untuk mahasiswa yang mau memulai usahanya tuh bagaimana ya Kak cara manajemen uangnya untuk mahasiswa yang baru? Apalagi kan kita tahu nih mahasiswa yang ngekos atau bagaimana yang mau mulai usahanya tuh kan budgetnya sedikit nih. Bagaimana tips Kakak untuk memulai usaha seperti itu? Sebenarnya mulai usaha itu nggak harus yang modalnya tuh besar gitu loh. Karena aku juga mulai skincare tuh nggak pakai
gini ya, maksudnya modalnya itu sebenarnya kayak aku tuh open PO dulu, terus orang-orang beli, terus setelah orang-orang beli barang itu aku foto-foto, terus aku jual lagi gitu. Jadi itu bisa dibilang modal awalnya cuma HP sama kuota. Nah, jadi kamu mungkin bisa mulai dulu dari reseller, dropshipper. Kalau misalnya udah ada uang dari sana, udah ada untung, baru kamu bisa mungkin usaha yang kayak aku, beli oven, beli mixer. Beli oven mixernya juga nggak langsung yang besar, kayak beli yang kecil-kecil. Nah, terus dari sana baru berusaha lagi gitu. Jadi mungkin lebih ke mindsetnya aja, jangan berpikir kalau modal itu adalah hal yang paling utama dalam berwirausaha, karena itu kayak oke itu penting, tapi yang paling penting adalah niat kamu untuk gimana caranya biar bisa berwirausaha kayak gitu. Karena kalau misalnya aku langsung berpikir kalau berwirausaha itu modalnya besar, butuh uangnya banyak, mungkin aku nggak ada di fase ini gitu. Karena sebenarnya yang besar dari diri aku adalah niat aku untuk terus berkembang dalam berwirausaha. Karena dari dulu emang cita-cita aku jadi entrepreneur gitu. Keren sekali ya Kak. Nah, bagaimana nih cara membangun semangat kita sebagai generasi muda untuk bisa mengikuti jejak Kakak Meta dalam mengembangkan usaha yang kita inginkan? eh apa ya, menurut aku buat kita generasi muda saat ini nggak harus tentang semua entrepreneurship ya, bukan tentang berwirausaha aja, tapi menurutku kalau kita masih muda kita bisa coba banyak hal, kita bisa explore banyak hal. Jadi good things will never come if you just sit and wait the opportunities. Jadi hal-hal baik, keberuntungan, hal-hal yang kalian lihat orang-orang dapat kesuksesan itu nggak datang karena mereka cuma diem dan duduk gitu. Mereka tuh emang action, mereka melakukan sesuatu yang keras yang mungkin kalian nggak tahu. Makanya hal-hal tuh bisa datang karena mereka tuh buka semua pintu kesempatan yang ada. Jadi mereka take the opportunity dan mereka bisa dapetin itu. Dan kalau kamu juga pengen mendapatkan itu, kamu harus action, kamu harus buka banyak pintu kesempatan dan ambil itu semua. Ya udah, dan nikmatin perjalanan itu, nikmatin progresnya sampai kamu tuh nggak sadar ternyata kamu tuh ada di titik yang gimana kamu kemarin mau kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman. Tadi saya notice juga Kakak bilang senang menjadi seorang entrepreneur. Nah, Hmm, bagaimana cara Kakak menjadi seorang entrepreneur agar bisa percaya diri untuk mengembangkan usaha? menurut aku itu berprogres ya, karena dulu tuh aku tuh malu jualan karena nggak tahu kenapa aku ngerasa malu banget jualan dulu waktu sekolah, karena aku ngerasa nggak ada temen-temen yang kayak aku gitu, yang jualannya tuh kayak terus gitu jualan, kayak kenapa sih nih orang jualan mulu kayak gitu kan, kayak aku tuh malu gitu. Jadi aku tuh nggak pernah kayak show up gitu kalau misalnya aku tuh jualan. Dan kalau orang-orang notice aku jualan tuh kayak aku tuh lebih ke malu dan nggak percaya diri. Tapi kenapa sekarang akhirnya percaya diri, menurutku ya karena progres, aku udah besar, aku eh, udah tahu kalau personal branding itu penting juga buat berwirausaha gitu. Kalau misalnya aku nggak yakin sama jualanku, gimana orang tuh mau yakin juga buat beli. Kalau aku tuh kayak malu-malu sama jualanku, gimana orang tuh mau yakin, mau invest gitu misalnya. Jadi caranya percaya diri ya, ketahui aja kalau jualan itu bukan hal yang memalukan banget. Sekarang tuh orang udah banyak jadi entrepreneur, jadi kalian juga harus berbangga diri kalau kalian tuh at least sudah mau coba buat mulai, udah mau coba buat berprogres ya. Kamu tuh udah salah satu dari orang yang punya mental yang oke, karena nggak semua orang tuh mau untuk jadi entrepreneur karena ya banyak resikonya gitu. Wah, seperti itu ya teman-teman. Jadi gimana nih, apakah teman-teman berminat untuk menjadi entrepreneur setelah mendengar motivasi dan juga sedikit Hmm. tip and trick dari Kak Meta? Tentu saja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tadi sempat berbincang bahwa kakak itu berkuliah di IT. Hmm. Nah, menurut kakak apakah lingkungan dan latar belakang pendidikan itu berpengaruh untuk keberhasilan suatu kewirausahaan? Sebenarnya kenapa aku milih IT itu karena waktu selesai SMA itu aku berpikir kayaknya kalau bisnis kewirausahaan tuh aku bisa belajar di luar kelas, di luar kampus gitu. Sedangkan aku ngeliat kayak IT itu kayaknya in the future tuh prospek banget. Maksudnya banyak orang yang butuh IT, dan aku tuh ngerasa aku butuh belajar itu, dan aku belajar itu tuh nggak bisa sendiri. Aku nggak bisa belajar itu selain di kampus gitu. Ya udah akhirnya aku pilih IT gitu. Cuma ternyata aku di IT tuh kayak nggak passionate.
aku tuh nggak bisa se-happy aku jadi entrepreneur belajar berwirausaha gitu. Menurutku belakang pendidikan itu ya berpengaruh, karena kalau misalnya kamu tahu, misalnya kamu manajemen gitu ya, kamu tuh tahu cara akuntansi, kamu tahu cara manage orang ya, setidaknya kamu dapat privilege lebih daripada orang yang mungkin nggak punya latar belakang bisnis kayak gitu. Cuma ya kalau misalnya kita emang nggak kuliah di bisnis pun ya nggak apa-apa, yang penting itu tuh tetap selalu mau belajar. Kalau misalnya kayak aku, oke, aku nggak kuliah manajemen, nggak kuliah bisnis, tapi itu aku mau tetap terus belajar. Aku belajar dari seminar-seminar, aku belajar dari buku, aku juga belajar dari short course. Jadi walaupun aku IT, tetap ilmu kewirausahaan aku tuh tetap terisi dari aku yang action mau terus belajar gitu. Wah, lagi sekali saya bilang luar biasa sekali ya Kak ya. Bagaimana nih teman-teman, khususnya Poltekkes Kemenkes Denpasar di jurusan kesehatan, apakah sudah berminat untuk melakukan wirausahaan? Apalagi kita kan jurusan kesehatan, mungkin bisa nih mengembangkan usaha seperti Kak Meta, berkuliah di IT tapi berwirausaha juga di bidang food and beverage yang latar belakangnya jauh ya Kak ya. Iya, Mungkin lumayan jauh ya. lumayan jauh ya untuk sekelas IT nyambungnya ke makanan itu. Saya luar biasa sekali sih Kakak punya motivasi dan ide untuk itu. Nah, apa nih tantangan terbesar Kakak dalam menjalankan sebuah usaha? Tantangan terbesarnya sebenarnya adalah menghadapi diri sendiri yang kadang tuh mau quit gitu. Jadi kadang tuh aku kadang tuh ngerasa bosen sama aktivitas aku yang gitu-gitu aja, kayak aktivitas yang gitu-gitu aja maksudnya ya kerja gitu, kerja. Sebenarnya banyak kayak event project ke depannya, tapi aku ngerasa kayak nggak ada gairahnya, aku ngerasa bosen. Terus juga kadang kalau misalnya lagi banyak banyak kegiatan dan aku udah kerja keras buat itu tapi ternyata gagal, terus aku ngerasa kayak apa selesai aja ya kayak gitu. Menghadapi diri sendiri aku yang kayak gitu tuh menurutku itu tantangannya sih, karena aku tuh ngerasa aku punya two side profile, kayak aku tahu ini aku tuh lagi ngerasa jelek dan aku tuh lagi nggak dalam keadaan yang termotivate dan bukan hal yang oke gitu. Nah, menurut aku itu sih yang aku tantangan paling berat adalah menghadapi diri aku yang seperti itu, karena kan lawannya tuh lah diri aku sendiri gitu. Jadi gimana caranya aku untuk stay motivate, gimana caranya biar aku bisa back on track dan kembali semangat lagi buat berwirausaha, dan nge-reminder kalau kamu tuh udah sejauh ini loh Meta, kamu tuh harus ngelanjutin, udah banyak tanggung jawabnya, jadi kamu harus stay back on track kayak gitu. Itu sih menurutku tantangan terberatnya, kayak berperang sama diri sendiri gitu. Itu ya teman-teman, tantangan terberatnya adalah diri sendiri. Walaupun modal itu penting ya Kak ya, tadi yang sempat Kakak bilang modal itu penting, tapi balik lagi dari kemauan diri kita sendiri, niat yang ingin kita lakukan, apakah kita mau nih membangun sebuah usaha. Seperti itu ya Kak ya. Terakhir nih sebagai closing statement kita, apa nih pesan dan motivasi Kak Meta untuk kami yang menonton podcast kewirausahaan hari ini agar bisa menjadi wirausahaan yang sukses seperti Kakak tentunya? Karena aku juga belum sukses banget ya teman-teman, tapi aku tuh selalu belajar. Mungkin itu sih pesannya adalah jangan pernah merasa puas. Kalau misalnya kita udah berusaha, jangan pernah merasa puas dan selalu merasa haus akan insight apapun. Jadi selalu ngerasa gelas kamu tuh kosong dan kamu tuh butuh insight, kamu tuh ilmu gitu untuk terus berwirausaha. Karena kalau kamu nih ada di sebuah ruangan di mana kamu ngerasa paling pintar, berarti itu kamu ada di ruangan yang salah. Tapi kalau kamu tuh ngerasa kecil banget di sebuah ruangan, itu berarti kamu di ruang yang benar gitu. Karena kamu harus terus ngerasa haus untuk akan ilmu, harus terus belajar. Jadi kamu akan terus merasa oke, aku harus belajar lagi, aku harus ningkatin lagi, aku harus improve lagi, karena belajar itu nggak ada ujungnya. Jadi jangan pernah ngerasa puas sama diri sendiri, terus belajar dan keep on the progress. Jadi selalu mau berprogres, karena sekarang ini kita tuh selalu kita pengen instan sukses, kita mau langsung sukses, tapi kita tuh nggak mau berprogres. Kalau kita ngeliat orang-orang sukses itu ya karena mereka berprogres, dan progresnya itu emang nggak gampang gitu. Jadi terus belajar dan mau berprogres. Nah, itu tadi motivasi dan pesan moral dari Kak Meta. Tentu saja kita teman-teman semua, sekali lagi, kita jangan langsung berpuas diri ya Kak ya, baru usaha kita jalani on track, tek 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 tek,
terus kemudian tiba-tiba ada kegagalan, kita langsung menyerah gitu kan. Jangan juga berpuas diri, terus belajar. Sedikit closing statement dari Kak Meta yang membangkitkan gairah kita untuk berwirausaha, tentunya teman-teman di rumah. Semoga dengan motivasi dari Kak Meta setelah kita ini bisa membangun usaha di kecil-kecilan dulu ya Kak ya. Seperti Kak Meta tadi, kecil-kecilan dulu baru bisa sebesar dan seperti sekarang ini. Luar biasa sekali, kita tepuk tangan lagi untuk Kak Meta kita. Wah, hebat sekali. Nah, tidak terasa teman-teman semua, kami sudah berbincang-bincang selama kurang lebih 35 menit. Demikianlah podcast UKM Kewirausahaan hari ini. Terima kasih kepada Kak Meta Puspita Makasih banyak Dewi. juga buat teman-teman, semoga sharingnya bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat ya Kak ya. Charming sekali hari ini. Wah, saya jadi ikut respectful dan juga kayak berpikir habis ini kayaknya aku mau bangun usaha deh. Iya, harus ya. harus deh. Walaupun tidak jurusan tentang bisnis, tapi kita punya loh kesempatan untuk melakukan bisnis seperti Kak Meta. Iya, jurusan tuh bukan halangan ya. Ya, benar. Terima kasih Kak pada Kak Meta Puspita Dewi yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya pada acara kita hari ini. Terima kasih juga atas ilmu dan informasinya mengenai kewirausahaan yang sangat bermanfaat bersama kami di podcast hari ini. Semoga tips dan motivasi dari Kak Meta dapat menginspirasi kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menonton acara podcast hari ini. Saya Putri Natasha selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila selama podcast berlangsung terdapat perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast kami selanjutnya.